Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2260-2262 Bab 2260 Chaos Fruit and Silver Strike. Sepasang tanduk besar dari Red Eye Bull Demon menusuk dua lubang darah besar di dada dan perut monster hijau. Anehnya, monster hijau ini benar-benar bertahan dari dampak Red Eyed Bull Demon King, tetapi rimpang kakinya pecah. Kamu. Monster hijau itu membuka mulutnya dan memuntahkan darah, sepertinya sulit menerima pemandangan ini. Aurora Slash. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Landon Sen melakukan Aurora Slash lainnya. Ribuan bayangan pedang putih menembus dada monster hijau dan perutnya dalam jarak dekat, dan langsung dipukul menjadi dua bagian. Tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dipisahkan, dan tubuh bagian atas yang berlumuran darah terbang keluar secara langsung. Ketika duri-duri yang terbang di langit jatuh ke tanah, iblis-iblis itu menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Batuk. Monster hijau itu batuk seteguk besar darah hijau, dan sejumlah besar rimpang cian mengalir keluar dari dua tubuh yang patah, terjerat satu sama lain, dan sepertinya sedang menyembuhkan dan memperbaiki. Landon Sen terkejut dan berubah kembali ke tubuhnya, menawarkan kapak yang menghancurkan langit, memotong rimpang cian yang menghubungkan kedua tubuh, dan kemudian menyemburkan 9 dewa-dewa api, membakar bagian atas monster hijau itu. Ah! Maafkan aku, tolong jangan bunuh aku. Tubuh bagian atas monster hijau menjerit seperti serigala melolong di bawah teriknya 9 dewa api, dan rimpang seluruh tubuh mulai hangus, menderita rasa sakit yang tragis. Landon Sen memutar telinga yang tuli ke telinganya dan terus melepaskan 9 dewa api sinder hingga dia akan meledakkan monster hijau itu menjadi abu. Tidak. Maafkan aku bisa memberitahumu rahasia dunia ini, tolong berhenti mengeluarkan api ini. Monster hijau itu berteriak keras, putus asa seumur hidup. Rahasia. Landon Sen tiba-tiba menjadi tertarik. Dia menarik 9 dewa api jin, dan bertanya dengan kosong, oke, kalau begitu beritahu saya di mana Chaos Fruit. Chaotic. Chaos Fruit. Ternyata tujuanmu sebenarnya ini. Monster hijau itu tampak sangat terkejut. Landon Sen mengangkat alisnya. Melihat reaksi monster hijau itu, dia sepertinya tahu Chaos Fruit. Mungkin dia bisa menggunakan ini untuk mendapatkan kecerdasan. Berhenti bicara omong kosong, katakan padaku di mana Chaos Fruit. Landon Sen terus melepaskan 9 dewa api sinder untuk membakar monster hijau itu dan bertanya. Monster hijau itu merokok di sekujur tubuhnya, menjerit semakin banyak, dan berkata dengan suara serak, aku berkata, jangan melepaskan api itu lagi. Landon Sen berhenti melepaskan 9 dewa api jin, menunggu monster hijau berkata. Buah kacau tumbuh di pohon tianmu. Pohon tianmu ditanam oleh makhluk abadi dari dunia peri sejati, untuk menyerap energi yang keluar dari antarmuka runtuh ini, sehingga pohon tianmu matang dengan cepat. Aku ingat ada 2 pohon tianmu di antarmuka ini. Salah satu pohon tianmu telah hancur, dan tidak ada buah semrawut yang tumbuh di pohon itu. Ada satu lagi di Gunung Tandus di sebelah barat, Istana Surga Kudus. Aku tidak tahu seperti apa pohon tianmu. Tapi untuk memetik buah keos, kamu harus menggunakan senjata sihir, serangan milik, senjata sihir semacam itu. Hanya di True Immortal Realm. Jika Anda tidak mengambilnya dengan palu perak, buah semrawut yang terlepas dari pohon tianmu akan langsung menjadi tua, tanpa efek. Monster hijau itu berkata dengan tergesa-gesa. Landon Sen tertegun ketika mendengarnya, dia tidak bisa berpikir bahwa benar-benar ada makhluk abadi dari dunia nyata yang datang ke antarmuka ini. Bahkan lebih tak terduga lagi bahwa pohon buah-buahan ditanam oleh peri asli dunia atas. Tidak hanya Landon Sen, tetapi Selin Hua dan sekelompok monster dari klan kera besar juga terkejut. Saya masih punya beberapa pertanyaan, katakan satu persatu. Jika Anda menyembunyikan atau berbohong, saya akan membuat Anda mati dengan menyedihkan. Landon Sen mengancam dengan ekspresi muram. Ya. Monster hijau itu menanggapi dengan cepat, tidak pernah ingin mengalami rasa sakit yang membakar dari 9 dewa api. Monster hijau ini memiliki basis kultivasi pada tahap awal integrasi. Landon Sen tidak bisa mencari jiwanya, jadi dia hanya bisa mengambil kesempatan ini untuk bertanya pada monster hijau. Monster hijau itu sangat takut pada 9 dewa api jin, dan menjawab pertanyaan Landon Sen satu persatu. Pertama-tama, monster hijau adalah kehidupan yang terbentuk setelah ribuan tahun setelah antarmuka ini runtuh. Agak mirip dengan Chaos Spirit Wood. Monster hijau itu sendiri adalah pohon anggur hijau, yang termasuk dalam pohon roh kacau tingkat rendah, yang tidak memiliki kondisi untuk menghasilkan kehidupan. Tetapi karena 5 elemen aura di alam fantasi primordial terlalu kuat, itu menciptakan hidupnya. Bahkan, masih ada banyak makhluk dengan kekuatan mengesankan seperti dia di alam fantasi primordial. Kedua, setelah runtuhnya antarmuka dunia ini, sangat sedikit biksu yang tidak mati, kebanyakan dari mereka adalah biksu Mahayana yang kuat yang lolos dari bencana, mereka tinggal di sini dan bahkan memulai sebuah sekte. Sekte yang paling kuat pada waktu itu adalah Istana Sengkiao.
Dikatakan bahwa dua dewa alam atas tiba-tiba datang ke antarmuka yang runtuh ini dan menanam dua pohon mata surgawi yang dapat menghasilkan buah-buahan kacau. Mereka ingin menggunakan energi yang kaya dari antarmuka yang runtuh untuk membuat mata langit cepat matang dan menghasilkan buah. Kondisi pertumbuhan pohon Tianmu sangat keras. Beberapa biksu Mahayana di Istana Xiao Suci membungkuk kepada dua dewa sejati dan mengatakan bahwa mereka dapat membantu menanam pohon Tianmu. Kedua makhluk abadi sejati merasa bahwa semut-semut ini tidak berani bermain tipuan, jadi mereka setuju. Tanpa diduga, pada hari ketika buah keos mulai membuahkan hasil, seorang biarawan Mahayana dari Istana Surga Suci mencoba mencuri buah-buahan, membayangkan bahwa mereka akan menjadi abadi setelah mengambil buah keos. Biksu Mahayana yang bijak ini tidak memiliki penyerang perak khusus untuk mengambil buah, yang menyebabkan buah menjadi busuk. Setelah meminumnya, itu tidak mencapai banyak efek, apalagi kaisar. Beku Mahayana ini tahu bahwa masalah ini pasti akan terungkap, dan dia juga memecahkan kendi itu, memetik semua buah yang kacau di pohon dan memakan semuanya. Pada akhirnya, dia masih belum mencapai tubuh abadi. Menjadi kemarahan, Biksu Mahayana menghancurkan seluruh pohon Tianmu dan bunuh diri. Ketika dua orang yang benar-benar abadi mengetahui hal ini, mereka menghancurkan seluruh istana Shen Xiao dengan marah dan membunuh semua biksu yang hidup di antarmuka yang hancur ini. Tampaknya dua abadi sejati juga bertarung sekali karena sesuatu yang menyebabkan ruang di sekitar istana Shen Xiao hampir runtuh, menjadi tempat paling berbahaya di alam fantasi primordial. Buah kacau di pohon Tianmu lainnya telah diambil, dan dua abadi nyata dari dunia atas menghilang. Sekelompok biksu asing memasuki antarmuka ini 80 juta tahun yang lalu, dan bahkan jika ada buah keos di alam fantasi primordial, mereka dibawa pergi oleh gelombang biksu itu. Hari ini, kemungkinan tersisa keos fruit di dunia fantasi primordial hampir nol. Landen Shen sangat kecewa, perintah dewa primordial yang diterimanya kebetulan merekam pohon kuno yang layu dan mati, dan kemungkinan besar satu-satunya pohon Tianmu yang ada di dunia. Namun, setengah dari chaos fruit tidak terkondensasi di pohon Tianmu, dan tampaknya benar-benar mustahil untuk menemukan chaos fruit. Singkatnya, lakukan yang terbaik. Landen Shen ragu-ragu meminta roh sejati Anda, Tian Kunpeng. Monster hijau ini tidak tahu bahwa Anda Tian Kunpeng berada di alam fantasi primordial. Tampaknya berita yang ia tahu relatif lama. Bahwa Yu Tian Kunpeng harus memasuki antarmuka yang runtuh ini nanti, itu adalah bom yang terlalu cepat. Landen Shen telah mempelajari peta itu sejak lama. Jika Anda ingin memasuki istana Sengkiao dan pegunungan tandus di barat, Anda harus menemui Yu Tian Kunpeng yang sedang tidur. Bab 2261 Elf Jing Crystal. Itu tidak benar-benar berbahaya, dengan basis kultivasi mereka, Yu Tian Kunpeng yang sedang tidur mungkin tidak akan memperhatikan. Selama Anda melanjutkan dengan hati-hati, Anda harus dapat menghindari ancaman. Landen Shen tidak mendapatkan informasi substantif dari monster hijau, dan hanya bisa dianggap sebagai pemahaman lebih lanjut tentang beberapa informasi tentang alam fantasi primordial, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menanyakan beberapa informasi yang berguna, Landen Shen masih mengambil tindakan untuk membunuh monster hijau itu. Klan Kera Besar telah kehilangan 10 pembudidaya iblis di Peak Refining Void, dan Landen Shen adalah pemimpin dan harus membalaskan dendam mereka. Setelah membunuh monster hijau, Landen Shen menemukan bahwa otak monster itu sebenarnya memiliki manik-manik hijau seperti pil iblis, permukaannya sangat halus dan bercahaya. Dengan memegangnya di tangan Anda dapat merasakan manik hijau melepaskan kekuatan spiritual atribut kayu yang menakjubkan, dan itu bahkan dapat mendorong aliran matahari suci di dalam tubuh. Landen Shen terkejut menemukan bahwa asal-usul perang Qiyang yang di tengah alisnya tampak sangat bersemangat, dan sedikit energi yang dikeluarkan oleh manik-manik hijau diserap oleh perang Qiyang Seng di tubuhnya. Panggilan. Perasaan nyaman yang tak terkatakan membuat Landen Shen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan erangan lembut, merasa ringan, dan kelelahan yang diakumulasi oleh tabrakan gerhana sebelumnya menghilang tanpa jejak. Mata indah Selin Hua bersinar dan berkata, Landen Shen, ini adalah kristal hijau. Hanya beberapa suku roh kayu tingkat atas yang dapat menumbuhkan kristal semacam ini. Tidak heran vitalitas dan ketahanan tanaman ini begitu besar. Kuat, kristal hijau murni mengandung energi hijau kayu yang mendalam. Napas ini memiliki efek penyembuhan yang kuat pada semua benda spiritual atribut kayu. Energi mendalam kayu hijau dapat cocok dengan benda spiritual atribut kayu. Anda hanya dapat menggunakan energi murni hijau ini mengkristal, menghangatkan semangat perang suci Anda. Aoki mendalam Qi. Landen Shen mengangkat alisnya, di antara berbagai aura spiritual atribut kayu, jika aura pertempuran Seng yang adalah yang pertama sepatutnya, maka aura mendalam kayu hijau ini harus menjadi yang kedua. Kemampuan energi mendalam kayu hijau mirip dengan peperangan suci yang, keduanya memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat dan dapat diintegrasikan ke dalam aura atribut kayu lainnya. Tidak heran saya hanya memegang kristal-kristal hijau ini di tangan saya, dan saya bisa merasakan energi pertempuran yang kudus menyerap kekuatan ini dan memperkuat kekuatan asli. Sudah lama sejak roh pertarungan Sage Yang-nya telah ditembus, dan kristal hijau ini sangat berguna baginya.
Landen Sen tidak bisa mengambil harta secara langsung, dan berkomunikasi dengan para penggarap iblis dari klan kera besar. Kultivator iblis dari klan kera besar tidak keberatan, dan secara aktif meminta Landen Sen untuk menerima hal itu. Jika bukan karena kekuatan besar Landen Sen sekarang, mereka tidak akan bisa menyelesaikan monster hijau, kebanyakan ini adalah karena Landen Sen. Terlebih lagi, kristal hijau hanya dapat menghasilkan efek pada makhluk roh yang dikaitkan dengan kayu, dan tidak berguna bagi monster klan kera besar. Landen Sen dengan nyaman mengambil kristal Elf Jing. Menimbang bahwa tidak ada efek samping dalam membiarkan Holy Yang War Qi di dalam tubuh menelan Greenwood mendalam Qi di Green Pure Crystal, Landen Sen hanya menelan Green Pure Crystal langsung ke perutnya dan meletakkannya di posisi dantian untuk membiarkan perang Qi yang asli perlahan-lahan pencernaan. Diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk sepenuhnya mencerna energi mendalam kayu hijau dalam kristal hijau. Tentu saja, Landen Sen adalah seorang biarawan manusia, yang berbeda dari anggur hijau, yang lahir sebagai pohon roh yang kacau. Bahkan jika dia mencerna sejumlah besar energi mendalam Greenwood, tidak mungkin untuk mendapatkan kekuatan asli energi mendalam Greenwood, paling-paling itu adalah untuk memajukan energi perang Seng Yang. Meski begitu, Landen Sen merasa bahwa perjalanannya bermanfaat. Jika semangat perang Seng Yang dapat maju ke tahap pemanasan selanjutnya, diperkirakan akan sangat meningkat. Semuanya, mari kita lanjutkan. Setelah beristirahat sebentar, Landen Sen berteriak, memimpin kultivator iblis klan kera raksasa untuk melanjutkan. Setelah melintasi rumput, semua orang datang ke padang pasir. Landen Sen menggunakan teknik resonansi Five Flux dan menemukan bahwa lokasi Five Colored Flux terletak di barat Laut Gurun, sekitar 7 atau 8.000 mil jauhnya. Setelah sedikit perhitungan, Landen Sen mengerutkan kening. Jika dia menghitung dengan baik, himpunan bendera ilahi 5 warna kebetulan berada di Istana Suci di pusat primordial Fantasyland. Saya baru saja mendengar monster hijau mengatakan bahwa ada banyak ruang yang hancur di sekitar Istana Surga Suci. Setelah tersedot, pasti akan mati. Selain itu, untuk mengarah ke Istana Saint Xiao, kita harus menyeberangi kaki gunung tandus di mana roh sejati Anda, Tian Kunpeng berada. Itu benar-benar tidak mudah. Landen Sen menghela nafas diam-diam, dia hanya bisa mengambil satu langkah untuk melihatnya. Untungnya, primordial ilusion tidak terlalu besar, selama Anda melewati gurun ini, Anda bisa melihat kaki gunung yang gersang. Gurun ini sangat panas, dan kerikilnya berwarna merah tua, dan bahkan ada api merah gelap yang muncul dari kerikil, dan gelombang panas yang mengalir ke wajah membawa roh api yang kuat. Landen Sen menilai bahwa ini seharusnya bukan gurun, mungkin produk dari dihancurkan oleh kekuatan api atribut supernatural atribut yang sangat kuat, bahkan setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan spiritual api kekerasan di gurun belum memudar. Selama periode pemurnian, tidak ada masalah bagi para pembudidaya untuk menahan tingkat kekuatan roh api ini, paling-paling mereka hanya merasa sedikit tidak nyaman. Landen Sen memimpin tim dengan cepat melewati padang pasir. Apa? Dalam beberapa menit berjalan, seorang penanam setan klan kera raksasa dengan jubah hijau di belakang tiba-tiba menjerit seperti serigala melolong. Apa yang terjadi? Landen Sen memalingkan kepalanya dengan ganas, dan melihat bahwa King Pao Dimensiu di belakang penuh api, seolah-olah dicurahkan oleh api yang mengamuk, kulit dan dagingnya dengan cepat hangus, dan mulutnya menjerit ngeri, tolong aku. Dalam keterkejutan, para penggarap iblis di sebelahnya segera menampilkan trik sulap atribut air, mencoba memadamkan api. Sejumlah besar aliran air bahkan belum menyentuh kultivator iblis yang terbakar, itu diuapkan oleh suhu nyala api yang tinggi, tanpa efek sedikit pun. Ini api bawaan-bawaan. Wajah cantik Selin Hua menjadi pucat. Kultivator iblis klan kera raksasa tidak pandai sihir 5 elemen, dan air biasa tidak bisa memadamkan api sejati bawaan. Bendera pengontrol air. Landen Sen buru-buru mengorbankan bendera pengontrol air, dan sejumlah besar air berat 3 elemen mengalir keluar dari hantu bendera biru di belakangnya, menuangkan perbaikan iblis yang sedang terbakar, dan akhirnya api padam. Namun, Landen Sen masih selangkah terlambat. Api asli bawaan hampir membakar daging dan darah dari perbaikan setan klan kera besar, dan bahwa perbaikan setan telah dibakar hidup-hidup. Mendesis. Para penggarap iblis menghirup udara dingin, dan tidak ada yang tahu bagaimana penggarap iblis berjubah hijau ini tiba-tiba terbakar, atau apakah itu api sejati bawaan yang kejam. Perhatikan sekeliling. Landen Sen berteriak keras, menahan napas, dan melihat sekeliling. Tidak peduli seberapa tinggi suhunya di gurun ini, mustahil untuk tiba-tiba menyebabkan api sejati bawaan pada kultivator iblis selama periode pemurnian Void. Ini terlalu aneh. Segera, api yang menyerupai telapak tangan keluar dari lapisan kerikil, dan meraih kaki iblis dengan baju besi. Apa? Jeritan ngeri lain datang, dan sejumlah besar api sejati bawaan keluar dari tubuh perbaikan iblis lapis baja. Baju besi di tubuhnya dengan cepat meleleh menjadi jus, dan kulitnya hangus. Bengkel iblis lapis baja yang terbakar berteriak dan menari. Setelah melihat ini, Landen Sen buru-buru mendesak bendera pengontrol air, dan banjir 3 yuan air deras mengalir, dengan cepat menuangkan api asli bawaan pada perbaikan iblis lapis baja. Bab 2262 Flame Demon.
Meskipun api pada tubuh perbaikan iblis lapis baja padam, reparasi iblis lapis baja masih gagal melarikan diri. Sebagian besar daging dan darah tubuhnya dibakar, organ-organ dalamnya hangus, dan ia jatuh ke tanah. Dua kultivator iblis berturut-turut dibakar sampai mati, membuat para penggarap iblis di sekitarnya terkejut satu demi satu. Mereka belum pernah melihat metode serangan yang aneh ini. Apa yang menyelinap di sana? Wajah Landon Sen gelap seperti bagian bawah pot, dan dia mendengus tajam. Jie jie jie. Beberapa jeritan tawa aneh datang, dan 3 bola api dibor dari udara tipis di bawah tanah kerikil. Bola api itu berputar dan berubah menjadi tubuh roh api berbentuk manusia. Ini adalah mantra api tingkat tinggi. Seru Selin Hua. Landon Sen mengerutkan kening, jika itu Huo Mei, dia seharusnya bisa merasakan kekuatan roh api yang kuat yang dipancarkan oleh tubuh roh api ini, tetapi tubuh roh di depannya sepertinya tidak mengandung banyak kekuatan roh api, yang sangat aneh. 3 mulut besar yang dipelintir dan terkoyak oleh kekuatan spiritual api terus mengeluarkan tawa yang keras, dan bergegas menuju kelompok pembudidaya klan setan kera raksasa dari 3 arah. Teknik penjara air. Landon Sen tidak punya waktu untuk berurusan dengan 3 jimat api pada saat yang sama, hanya melakukan apa-apa selain tanpa henti, sepenuhnya mengoperasikan bendera kontrol air, dan sejumlah besar air 3 mengalir keluar dari pantom bendera Cian di belakangnya. Air berat Sanyuan membentuk penjara air, meliputi Landon Sen, Selin Hua dan sekelompok perbaikan klan kera raksasa di dalamnya, membentuk perisai pelindung. Tapi adegan selanjutnya sangat mengubah wajah Landon Sen. Saya melihat bahwa 3 tubuh roh api benar-benar melewati penjara air yang dibentuk oleh air berat 3 elemen, dan menyerang perbaikan iblis klan kera raksasa di penjara air. Air berat 3 elemen api sama sekali tidak melawan tubuh roh api. Oh, itu bukan Huo Mei, itu adalah roh jahat. Landon Sen akhirnya bereaksi dan berteriak keras. Jika itu Huo Mei, ia memiliki kekuatan roh api, dan itu pasti akan dilawan oleh air 3. Hanya roh jahat yang dapat dengan mudah melewati lapisan pelindung yang dibentuk oleh air rangkap 3. Roh-roh jahat lahir dari kebencian dan kutukan, serangan normal tidak bisa membunuh roh jahat, hanya aura Budisme yang kuat atau serangan roh yang cukup kuat yang bisa membunuh roh jahat. Metode serangan roh jahat adalah kutukan, dan kutukan roh jahat tingkat tinggi juga dapat memiliki atribut api. Masih satu langkah terlambat, 3 roh jahat api menyerang 3 perbaikan setan klan kera raksasa. 3 perbaikan iblis terkejut dan segera membuka perisai pertahanan. 3 roh api melewati langsung perisai pertahanan, mengulurkan tangan api besar, dan meraih kepala 3 perbaikan iblis. Apa? Teriakan menjerit datang lagi, dan 3 pembudidaya iblis meledak ke dalam banyak api asli bawaan. Landon Sen buru-buru memanipulasi 3 elemen air berat di penjara bawah tanah. Kali ini dia akhirnya memadamkan api sejati bawaan pada 3 pembudidaya setan pada waktunya dan menyelamatkan 3 pembudidaya iblis yang telah dibakar. Mendengar itu adalah roh jahat, monster suku kera besar di penjara air terkejut dan pucat. Roh-roh jahat itu jauh lebih merepotkan daripada iblis api tingkat tinggi. Semua setan kera besar masing-masing mengorbankan senjata sihir pertahanan jiwa mereka, dan dengan cepat melawan. 3 iblis api berkobar di ruang bawah tanah. Para penanam setan dari klan kera besar tidak pandai serangan ilahi dan jiwa, tetapi para penanam setan di puncak Void Refining biasanya memiliki 1 atau 2 senjata ajaib yang dapat melindungi mereka dari serangan ilahi dan jiwa. 3 roh jahat api berkeliaran di sekitar penjara air, menunggu kesempatan untuk menemukan perbaikan iblis yang memiliki pertahanan roh yang lebih lemah. Selin Hua mengorbankan cermin Cian yang berharga, berusaha untuk menyusup ke dalam kekuatan spiritual ke dalam cermin yang berharga, sebuah cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari cermin yang berharga, dan cahaya Cian menyinari roh-roh jahat mengamuk dengan amarah, dan seluruh tubuh. Lampu merah menyala juga memancar keluar, tampaknya menentang serangan Bao Jing. Tingkat roh-roh jahat api ini tidak rendah, dan serangan roh biasa sulit untuk membunuh mereka, dan bahkan sulit untuk membubarkan mereka. Hanya dengan cahaya spiritual Buddhis yang kuat atau serangan roh yang cukup kuat yang memungkinkan untuk membunuh roh jahat. Mengaum. Roh jahat yang diserang oleh Selin Hua sangat marah, dan bergegas menuju Selin Hua dengan gigi dan cakar. Cahaya hantu 5 warna. Pada saat yang tepat, Landon Sen menyemburkan seberkas sinar cahaya 5 warna, dan menebas ke arah roh jahat api yang terbang. Apa? Setelah roh jahat diterangi oleh cahaya pantom 5 warna, itu membuat jeritan tajam, dan api yang membakar pada jiwa secara bertahap menghilang dan menghilang di udara. Setelah menembus tahap akhir Void Refining, kekuatan supranatural cahaya 5 warna Landon Sen sangat meningkat, dan dia segera membunuh roh jahat. Melihat situasinya tidak baik, 2 roh jahat lainnya segera masuk ke kerikil dan tidak berani keluar lagi. Melihat bahwa roh jahat ditakuti, monster-monster klan kera besar menghela nafas lega, dan pada saat yang sama mengangkat jejak rasa hormat kepada Landon Sen lagi. Kalau bukan karena Landon Sen, dia akan kehilangan banyak tenaga saat ini. Ada roh jahat di sini, jadi kamu tidak boleh tinggal lama. Ikuti aku dan tinggalkan daerah ini dengan cepat.
Landen Sen berteriak keras, dan segera memimpin iblis ke barat laut gurun dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan, Landen Sen menjaga aprikot dan bendera kuning tetap berjalan, dan lapisan dinding cahaya kuning aprikot menutupi perbaikan iblis klan kera raksasa, yang dapat bertahan melawan serangan mendadak oleh roh-roh jahat. Selain dari roh-roh jahat api, tidak ada kehidupan lain di gurun ini. Namun, roh-roh jahat yang menghantui padang pasir tidak sedikit, dan semuanya sangat mudah marah. Landen Sen sering menggunakan cahaya pantom 5 warna untuk mengusir roh jahat atau langsung membunuh mereka. Akhirnya, itu adalah paruh kedua perjalanan. Tidak ada roh jahat di padang pasir di daerah ini. Di gurun di depan, tiba-tiba terdengar suara pertempuran, dong-dong-dong, jauh. Semuanya, tindak lanjuti, jangan membuat suara. Landen Sen segera mengirim transmisi suara ke setan, dan setelah semakin dekat, dia memimpin setan untuk bersembunyi di bawah batu besar. Setan menahan napas dan menyaksikan pertempuran di depan. Saya melihat 2 gelombang biksu bertarung di bawah bukit pasir di kejauhan. Lihatlah lebih dekat, ternyata itu adalah perbaikan iblis dari balap iblis-iblis dan balapan julu. Ini tidak perlu dipikirkan mengapa kedua tim bertarung, 2 balapan memiliki keluhan yang mendalam, dan mereka tidak pada saat yang bersamaan, adalah normal bagi mereka untuk bertarung. Tergantung pada situasinya, para pembudidaya iblis dari 2 ras relatif sengsara. 100 pembudidaya iblis dari klan iblis Niu yang memasuki alam fantasi primordial sekarang hanya memiliki lebih dari 30 yang selamat, dan klan Julu bahkan lebih menyedihkan, hanya menyisakan 20 yang selamat. Korban di kedua belah pihak tidak jelas, dan kebanyakan dari mereka meninggal dalam berbagai bahaya di Primordial Fantasy Land. Melihat seperti ini, Landen Sen tiba-tiba tidak lagi merasakan tekanan. Setidaknya dalam tim yang dipimpinnya, hanya ada 12 pembudidaya iblis yang berkorban. Dia masih harus cukup kompeten sebagai pemimpin. Jumlah perbaikan iblis dari klan iblis Niu jelas melebihi dari klan Julu, dan situasi pertempuran pada dasarnya satu sisi. Namun, klan Julu menolak keras kepala dan tidak mau menerima nasib mereka. Para pembudidaya iblis di kedua sisi telah berubah menjadi tubuh mereka, dan pertempuran telah mencapai tahap yang sengit. Saudaraku, bunuh lumpuh klan Juler ini. Pemimpin Bull Demon Rache adalah seekor sapi gila bermata hitam sepanjang 3000 meter dengan jet dari lubang hidungnya. Membunuh. Banteng gila bermata hitam itu meraung, dan banyak banteng yang berubah menjadi tubuh mereka bergegas menuju perbaikan monster klan Julu seperti orang gila, pemandangannya sangat keras.